Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Sebelum membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Di malam ini kami boleh merasakan sukacita bersama Tuhan. Sebelum kami istirahat, kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Berkati seluruh yang mendengarkan dan yang menyampaikan dan yang melihat, menyaksikan, sehingga semuanya menjadi berkat sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Tema dari LHI, anugerah Allah menyelamatkan semua manusia. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adapun tema yang saya ambil adalah keselamatan adalah anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus kepada Titus sebagai anak dalam rohaninya, dan Titus juga memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanannya. Oleh sebab itu, di sini ada suatu janji yang luar biasa bagaimana Allah itu menyelamatkan semua manusia. Semua manusia, tidak ada kecuali. Nah, mengapa Allah sangat peduli untuk menyelamatkan umat manusia? Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Oleh sebab itu anugerah keselamatan ini harus kita pegang kuat-kuat. Harus kita tetap teguh dalam firman Tuhan. Karena senjata kita adalah, perisai kita adalah firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita, untuk mendidik, supaya kita meninggalkan kefasikan, hidup yang benar, kemudian keinginan-keinginan duniawi. Semua manusia ada di dunia pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Tetapi bukan berarti kita hidup di dalam duniawi melulu. Jikalau kita punya jabatan, mempunyai harta, kekayaan, nama, dan apapun di dalam dunia ini, tapi jangan sampai kita diatur oleh duniawi itu. Itu maksudnya. Jadi boleh kita hidup di dunia ini dengan penuh pengharapan, tapi yang terutama bagaimana kita harus hidup bijaksana. Bijaksana dalam melakukan setiap pelayanan, bijaksana dalam setiap menggunakan keuangan, bijaksana dalam setiap keputusan rumah tangga, kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan di dalam kepemimpinan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Dan yang selanjutnya adalah supaya kita juga adil. Adil dalam arti bukan harus sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang bisa diberikan kepada setiap orang, kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita akan mendapatkan anugerah keselamatan itu jikalau kita tetap meninggalkan kefasikan, hanya keinginan duniawi saja, dan supaya kita juga hidup bijaksana. Bijaksana yang baik adalah minta hikmat dari Tuhan. Dan juga adil.
dalam setiap keputusan, setiap pengambilan keputusan yang ada pun di mana kita berada. Dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekarang, bahwa orang saleh dalam Alkitab kita kenal adalah Ayub, adalah orang saleh. Bagaimana kita zaman sekarang ini? Bisakah kita tetap menjadi orang saleh? Kita bisa hidup jadi orang saleh jika kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Manusia tidak sempurna, tapi menuju kesempurnaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tetap memegang anugerah Tuhan nih, keselamatan itu. Keselamatan bukan di dunia ini, justru setelah kita meninggal, kita meninggalkan dunia, kita nyata bahwa kita masih punya keselamatan hidup yang kekal. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Dia katakan ayat 14, Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, supaya kita mendapatkan hidup kekal. Hanya sekarang manusia pilihannya. Apakah saya tetap berjalan dalam rel firman Tuhan? Ataukah mungkin saya menyimpang? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di situ. Kita sebagai pemegang anugerah keselamatan, kita harus memberitakan itu. Beritakan semuanya itu, bahwa anugerah keselamatan adalah dari Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Apabila ada orang yang gak yakin dengan keselamatan, kita yakinkan. Apabila ada yang menyimpang, kita nasihati. Berarti kita sebagai umat pilihan Allah harus menyampaikan itu, memberitakan itu. Dalam perkataan, perbuatan, sikap kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pemegang pewaris kerajaan surga dan layak untuk memberitakan, menasihati, dan meyakinkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa janji keselamatan anugerah itu dikatakan bahwa janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Siapapun diri kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh menyampaikan anugerah keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Bukan usaha manusia, bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita. Anugerah keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta ataupun dengan kekayaan kita. Tetapi kita boleh berjalan dalam kasih Tuhan, dan kita sudah menjadi berkat bagi semua orang. Jika kita diberkati, kita sampaikan berkat itu kepada sesama kita dimanapun berada, dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih Tuhan, bahwa kita boleh saling asah dan asuh dalam setiap kehidupan kita. Supaya janji keselamatan itu, anugerah keselamatan itu tetap ada bersama kita jika kita hidup dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu sebelum kami istirahat. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat sukacita bagi semua orang. Dan itulah keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena segala upaya kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan, dan kami harus sampaikan dan kami beritakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami serahkan seluruh istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga seluruh kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.